ちだけじゃないわ。キム君もユン君も自分たちの未来をみんな私たち二人に託したのよ。その私たちが負けたらみんな今まで何のために生きてきたのよ。私たちはどうしかったのよ。それなこのままもう会えなくなってしまうなんて絶対によ。お姉様と一緒にいたいはずよ。最後の6ヶ月を本当は肉など抱きしめてやりたかったはずよ。それを放置して自分を捨ててその半年を私たちに頑張ったにかけたのよ。Kali ini, gua ada kiriman baru dari Victory Toys yang langsung mendapatkan sampel dari CCS Mortal Mind. Ini boxnya besar ya, jadi harus hati-hati. By the way, gue juga ikutan PO action figure mecha ini loh. Ini adalah produk Mortal Mind terbesar yang pernah gue lihat. Boxnya aja gede banget, dengan tinggi kepala sekitar 285 mm dan tinggi total sekitar 350 mm kali 240 mm. Wow. Mari kita keluarkan dulu satu persatu, karena isinya banyak sekali ya. Ini ada part efek listrik, part tangan, dan stand base-nya kita dapat. Seperti biasa, cek dulu manual booknya sebelum kita otak-atik nih figur. Oke, partnya ini banyak sekali ya, jadi kalian harus sangat hati-hati. Mari kita mulai angkat bodinya dulu. Wow, berat cuy. Kita ambil bagian kepalanya, lalu rakit tipis kepalanya. Bukan rakit-rakit ribet ya. Hati-hati ya, ini tajam kepalanya. Setelah antena dan tanduknya dipasang, sekarang boosternya untuk dipasang di punggung. Kemudian ini yang bentuknya seperti telur atau bola rugby. Bisa kita potek nih. Simple kok, karena ada magnet di dalamnya. Jadi nggak susah. Terus ini kita pasang di sini. Lalu kita ke shoulder armornya. Di sini juga ada artikulasinya loh. Keren banget, bisa dibuka. Dan di dalam ini ada tulisan kanjinya. Dan ada lighting di dalamnya yang bikin ini bisa nyala. Setelah gua cari-cari infonya, ternyata CCS menggunakan metode cuttingan laser untuk membuat bagian ini. Sekarang kita ambil bagian sayap-sayap kecil untuk menambahkan aksen bagian shouldernya. Jujur ini memang agak sulit ya masangnya. Dan harus ekstra hati-hati karena punya resiko rusak kalau kita sembarangan masangnya. Oke, done. Mulai kelihatan gaganya nih. Kemudian telur-telur atau bola rugby lagi untuk bagian pinggangnya. Tapi yang ini lebih kecil ya bentuknya ya. Untuk bagian atas atau bawahnya bisa dicek lagi di manual booknya ya. Biar nggak salah karena ini bisa kebalik nih. Rock armor di bagian pinggangnya. Di sini juga ada artikulasinya. Artikulasi di bagian ini sepertinya sengaja didesain supaya pergerakan kakinya lebih fleksibel. Oke, bagian tangan. Part tangannya ini cukup banyak, tergantung kebutuhan pose kalian nantinya. Gua pilih tangan yang jarinya ada artikulasinya. Coba kita gerakin dikit-dikit dulu. Ini masih seret banget ya. Dan karena bodinya ini memang berat, jadi kalian harus ekstra hati-hati. Gunbuster, anime OVA, tahun 88 sampai 89, yang diproduksi sama Bandai Visual dan Gainax. Siapa yang familiar dengan Gainax? Tentu saja berhubungan dengan Hideaki Anno yang cukup dekat dengan Evangelion. FYI ya, Gunbuster ini adalah karya debut Hideaki Anno sebagai director. Sekarang kita mulai dengan ganti posenya dulu. Mungkin lebih ke ganti looknya ya. Langsung ambil bagian cape-nya. Nah, kalau mau pasang bagian cape-nya, ini booster di punggungnya mesti kita copot dulu. Keren nih bagian cape-nya. Rumai-rumainya ngingetin gue sama stylenya Play Art Sky. Konsep Gunbuster dengan jubahnya ini, kalau kita lihat-lihat, kayak seragam sekolah yang pakai jubah gangster. Gaga cuy.
Kalau untuk yang look Gunbuster pakai cape ini, sebenarnya ada part tangan yang spesifik untuk bikin posenya lebih maksimal. Memang untuk memasangnya lumayan perlu effort nih, karena kan ini masih seret-seret ya. Jadi biar lebih aman, bagian-bagian yang beresiko kita copot dulu, karena ngeri jatuh. Karena jubah yang dipegang di bagian depan dirancang supaya sesuai dengan lekuk badan si Gunbuster. Setelah itu kalau udah aman ya tinggal pasang lagi. Sekarang kita ke tongkat baseballnya. Di sini ada garis yang bisa kita buka dan ternyata sudah ada baterai di dalamnya. Yang tinggal kita copot aja pengamannya. Ternyata dia ada kayak sensor gitu. Kalau kita deketin sama part efeknya, dia jadi nyala-nyala. Untuk masukin tangannya, ini ujung kepalanya dicopot dulu. Baru kita pilih tangan yang khusus untuk buat pegang senjata kita. Tangan ini kita copot dulu. And yeah, pasang tangan baseball. Sekarang coba kita pakai kapaknya. Oke. Bagian tangan dan senjata sudah dulu. Bagian kakinya ini ada magnetnya untuk kita tempelin spike. Warning ya, ini tajam. Nah, ini dia efek power dari Inazuma Kick. Jadi spike yang tadi itu kita tempel di kakinya. Kita copot dulu, lalu kita pasang efek ini dulu. Baru kita tempelin sekarang di kakinya. Let's go look berikutnya. Armor di forehands ini bisa dibegarin. Copot dulu ringnya. Gunanya supaya parts-parts buat antena listrik yang banyak ini bisa masuk ke dalamnya. Justru yang kelihatannya bakal ribet, ternyata enggak. Sistem magnet dari CCS ini memang sangat membantu. Jadi tinggal nempelin aja nih. Nah, sekarang kita pasang lagi ringnya supaya ngunci. Baru pasang tangannya lagi. Oke, ini adalah part yang paling banyak, elemen listriknya. Harus hati-hati ya, karena kalau misalkan hilang satu, sayang banget nih. Ini juga dibuat simpel sekali sama CCS. Jadi tinggal pasang-pasang di mana aja karena ada magnetnya juga. Cakep banget nih. Sekarang kita buka parts kanji yang ada di shouldernya. Oke, look berikutnya. Armor di chestnya ini kita copot dulu. Terlihat dalamnya ada tulang rusuk baja. Sekarang kita copot juga rusuknya. Terus di sini ada part untuk core-nya atau jantungnya. Kita selipkan dulu nih jantungnya ke dalam rusuk yang kebuka. Ada button di belakang kepalanya yang kalau kita tekan terhubung sama electricity di jantungnya yang bisa bikin nyala. Agak gore juga ya. Pose memegang jantungnya sendiri. Nah, lampu-lampu yang kita nyalakan ini akan mati otomatis setelah 5 menit. Kita kembalikan ke basicnya dulu. Kepalanya bisa geleng-geleng, naik turun, dongak, dan nunduk.
tapi nggak bisa jauh-jauh banget karena armor badannya. Boosternya ini di sisi dalamnya bisa mengeluarkan sayap rupanya. Lempengan oval seperti telur ini juga bisa ditarik. Armor chestnya seperti tadi bisa dibuka. Sayap-sayap kecil di armor shouldernya juga bisa digerakin. Walaupun minim, tapi kasih look yang keren untuk keperluan pose. Bagian tangan utuhnya ini sebenarnya fleksibel. Cuma memang kehalang sama shoulder armornya. Jadi agak terbatas kalau mau angkat ke atas. Nah, solusinya adalah kita copot dulu shoulder armornya. Baru kelihatan nih, bisa lurus 90 derajat. Jari-jarinya juga ada artikulasinya. Keseluruhan tangannya bisa kita belokin ke belakang juga. Jadi tangannya ini bisa bergerak sangat bebas sebenarnya, muter sampai 360 derajat. Sikunya juga bisa bergerak luas dan bisa muter sampai 360 derajat. Bagian armor di forehandnya kita ulang lagi. Bisa dibuka seperti ini ya. Untuk pinggangnya dia hampir bisa berputar 360. Hampir. Ke kiri dan ke kanannya cuma bisa sejauh ini. Oke, sekarang rok di pinggangnya. Ini kita naikkan dulu. Kita lihat seberapa jauh kakinya bisa kita mainkan. Ini jatuhnya dia bisa split sampai sejauh ini. Dan sama seperti juga di tangannya, di bagian daerah betis ini, armornya juga bisa dibuka. Telapak kakinya bisa kita putar-putar 360 derajat. Setelah ngotak-ngatik dan mainin langsung, pendapat gua adalah ini action figure yang worth it untuk kalian punya. Dari kualitas, spek, tinggi besarnya, artikulasi, dan bobotnya yang mantep, membuat ini menjadi action figure yang harus dan layak kalian koleksi. Buat kalian teman-teman yang belum tahu Gunbuster, tonton dulu animenya sebelum kalian beli action figurnya. Dan juga gue ucapkan thank you Victory Toys and CCS Mortal Mind. Oke, segitu aja dari gue. Thank you for watching, love you all, peace and signing out. See ya.